أفلا يتدبرون القرآن Sepi umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayatil bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para terutama alhamdulillah Bapak yang jauh yang dekat, yang berkeluarga, yang semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita bersama dengan Bapak untuk memanjatkan puja-puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua pasti diberikan kesempatan oleh Allah, terutama bertemu muka dan bersilaturahmi, saling memaafkan. Apalagi kita mau bertemu dan menjelang Ramadan. Ya, sebagaimana kita manusia banyak kelemahannya. Insyaallah anak diri Bapak semuanya dimaafkan Allah. Alhamdulillah. Fisik lahir dan batin, diuji lahir batinnya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak juga ada dalam maaf dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bukan penerimaan atau apa namanya anak ini Bapak sama-sama hati. Oleh karena itu mari kita bersama dan mudah-mudahan juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diberikan kemampuan menjalankan atau menghadapi bulan suci ini. Sholawat serta salam juga kita tidak lupa. Semoga selalu berjujuran pada junjungan alam Nabi zaman Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat ya, dan para penganutnya dari awal sampai ke akhir, termasuk kita semua. Sama mengharapkan sangat mudah-mudahan selalu berjujuran kepada sahabat. Amin. Juga dari Bapak secara khusus kepada anak didik Bapak semua yang hadir dan jauh dan dekat. Rasa syukur atau ucapan terima kasih kepada hadirin anak didik Bapak yang diberi kemampuan oleh Allah untuk hadir, dan insya Allah bahwa kalian anak didik Bapak itu dibawa oleh iman sendiri. Kekuatan iman itu bisa membawa kepada tujuan walaupun banyak halangan atau rintangan. Dengan kekuatan dan kemampuan iman tidak ada nama penghalang. Selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibimbing, dituntun atau diberikan kekuatan anak ini. Maka dan itu semoga seterusnya kita semua selalu ada kekuatan ini. Amin ya Allah. Para hadirin anak didik Bapak yang sama dimuliakan Allah. Seperti sebagaimana Nabi dikatakan, ataupun Ramadan saya disuruh. Sama kabar bihi wahlan jasa usiami bil barokati. Fa'akrim bihi menjairi wajib. Telah datang atau akan menjalankan rajanya bulan atau pimpinan seluruh bulan, Sayyid Zuhur, yaitu Ramadan. Kita harus siap atau mengucapkan selamat datang kepada tamu agung itu yang dimuliakan Allah, membawakan barokah atau keberkatan. Pamarhaban fi wahlan sahru siyami bil barokati, yang membawa keberkahan.
dalam segala bentuk, dalam segala nilai. Maka muliakanlah tamu itu. Ya, jangankan namanya bulan Ramadan yang begitu suci, yang dipilih Allah. Tamu apapun yang datang itu harus dihormati dan dimuliakan. Maka dari itu, para hadirin, dengan datangnya bulan suci, bulan Ramadan, itu Allah yang menciptakannya, Allah yang memilihnya. Dari mulai kehidupan, dari mulai penciptaannya, sampai kepada manusia yang mau dibikin apapun itu dipilih Allah. Wa rabbuka yahluku ma yasa'u wa yahtaru. Allah yang maha memilih dan Allah yang menciptakannya. Bulan Ramadan dipilih Allah menjadi pimpinan bulan. Dan di bulan Ramadan itu turunnya juga Al-Quran atau wahyu. Dan selalu diberikan kemenangan di mana di bulan itu ada satu niat yang kuat untuk mendapat sesuatu. Pernah perang Badar terbesar di antara seluruh perang itu di bulan itu, bulan Ramadan. Kekuatan musuh dan kekuatan Islam atau pengikut Rasul sangat jauh. Tapi dengan kekuatan keberkahan Allah itu, yaitu bulan yang dimuliakan Allah, sampai kewalahan musuh semua. Lantas Nabi Muhammad di Gua Hiro diberikan satu kemampuan dan kekuatan di mana Gua Hiro itu tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sana belum pernah terjamah oleh manusia. Nabi Muhammad berbulan-bulan di sana dan turun wahyu pertama di Gua Hiro itu. Padahal di Gua Hiro itu ada binatang yang namanya kalajengking. Nah, udah kalajengking. Ya, termasuk ular kecil yang berbisa luar biasa itu. Setiap orang itu dipatuk itu langsung mati. Tapi Nabi Muhammad berbulan-bulan di sana tak ada berani binatang datang. Sampai pernah datang ke sana dengan Abu Bakar waktu dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Nabi Muhammad itu berhari-hari tidak tidur, berhari-hari kurang makan, dan dikejar-kejar oleh musuh. Lari ke Gua Hiro, lantas oleh bareng Abu Bakar. Ketiduran dia, sangat pulas tidurnya. Tidurnya di sini kepala Rasulullah itu. Kala jengking itu di bawah itu mematuknya itu kaki Abu Bakar, ya, menggigit sampai menahan bagaimana caranya supaya Rasulullah tidak terganggu sedang tidurnya. Dia digigit oleh kalajengking itu di arah besar tuh. Menahan sampai keluar tangisan yang mencucur. Lantas ke pipinya Rasulullah, ke muka Rasulullah, si itu nih, tangisannya ke air tangisnya. Lantas Rasulullah tuh bangun, ada apa Abu Bakar kok menangis? Ada yang menggigit Rasulullah, jangan bergerak. Kalau bergerak kok mati nanti. Akan mengeluarkan bisa itu kalajengking. Jangan bergerak, diam aja. Diam. Jadi ada untungnya. Pertama menghormati kebesaran Rasulullah. Kalau kita misalnya nanti di apa itu entong goporoku, kalajengking, sararangnya si gana sirah membeli balangga sih. Yaitu belajar nama ketaatan itu dari rasa rindu, rasa menghormati, dan rasa antara hubungan diri dan dengan Tuhan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kemampuan, kekuatan, dan satu hal yang menjadikan hikmah juga. Jadi untuk pelajaran, jadi kalau kalajengking itu mematuk atau menggigit, harus diam. Jangan diginungkan. Nanti kalau diganggu, kemarahannya itu mengeluarkan itu.
Lamun cicing mah meureun arca kok belegu jeung arca geuning ngalenos. Kenal jangan ngalake arca. Begitu. Itu sampai waktu itu kan bengkak ininya itu apa namanya hanya itu. Lantas Rasulullah memasukkan ini ke lidah itu ke apa? Langit. Dihidupkan lantas jadi kempes gitu kan. Bengkaknya hilang. Itu ada sesuatu obat kan di atas itu langitan. Rupanya begitu. Nawar racun. Ya begitu. Perjuangan demi perjuangan. Sebenarnya untuk Rasulullah tak usah apa diam aja di rumah. Itu demi dunia, manusia, makhluk Tuhan, demi semuanya. Maka para hadirin, beda namanya kesenangan dan kebahagiaan. Kalau nama kesenangan diri sendiri, kebahagiaan itu diri, tapi tidak kebahagiaan orang lain. Kalau nama bahagia, walaupun dia berusaha hanya harus seorang diri, tapi dapat dirasakan oleh semua. Itu namanya Nabi. Walaupun yang berjuang sendiri, banyak onak duri dan lain sebagainya, uji coba dari Allah yang maha. Begitu. Tapi hasil yang dapat dirasakan oleh semua. Pertama perjuangan Rasulullah. Ya, selama 23 tahun. 13 tahun, terutama selalu dalam kerepotan. 13 tahun Rasulullah menjadi pimpinan besar atau panglima tertinggi dalam segala bentuk. Di dalam 13 tahun Rasulullah dibaikot, dikejar-kejar, mau dibunuh kadang-kadang. Dia pasti getirnya, kurang makan, kurang tidur, dan lain sebagainya selama 13 tahun. 13 tahun. Tidak pernah ada hari yang menggembirakan, ada hari yang memberikan kenikmatan kepada dirinya. Selama 13 tahun itu dihantam. Ya. Setelah itu berhenti, beres, ke Madinah 10 tahun. Terakhir diberikan segala kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Yang diangkat segala apapun itu sampai surat-suratnya Nabi Muhammad tidak ada pernah yang nolak. Itu masih setelah 10 tahun. Maka waduha walaili idza saja ma wada akarobuka wa ma qala walal akhiratu wairul laka minal ula wala saufa yutika rabbuka fatardo alam yajid kayati mangfawa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ilang fagna wa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu Rasulullah para hadirin diberikan kepedihan luar biasa. Sampai pernah berbulan-bulan kelihatan tidak ada asap dari dapurnya. Cuma air mentah yang diminum dan korma yang belum masak yang dimakan. Saking gak ada makanan, tapi gak pernah memperlihatkan apa yang dialami. Padahal sudah berbulan-bulan dia tidak menemukan makanan-makanan yang dialami. Cuma korma juga yang belum, yang masih muda, air cuma air mentah. Sampai pernah katanya itu diganjel pakai batu. Itu dia Rasulullah menjelang jam 7 sampai jam 9 sholat duha. Malamnya dipakai tahajud. Dikala ada kepedihan, dia kala ada uji coba dari Allah. Padahal itu beban berat yang dipikul oleh Rasulullah itu karena kita semua. Bukan karena Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah, mau apa? Dari dulu sudah ditawarin, mau kerajaan,
mau istri cantik jelita indah mempersonakan, mau emas apa, mau pangkat apa, asal engkau jangan dakwah. Gitu kata orang-orang musyrik kafir. Tapi Rasulullah memilih perjuangan, memilih penderitaan untuk hasilnya bisa dikenyang oleh dunia umat manusia. Itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka iya, terutama orang-orang kafir atau orang-orang kufur mentertawakan, memaki-maki Rasulullah, menghinakan Rasulullah. Termasuk orang-orang muslim juga yang munafik ikut juga mentertawakan bahwa Muhammad sedang dimarahi Allah, sedang dibenci Allahnya, sampai sholat duha terus-terusan, tahajud terus-terusan, malah sengsara. Begitu artinya orang-orang yang mengejek, mentertawakan Rasulullah. Sampai si istrinya merasa tersinggung. Karena tiap-tiap melewat itu selalu begitu ngomongnya. Kasihan Delu. Itu dalam sekarang. Muhammad itu sedang dibenci Tuhannya. Dia selalu bersolat duha. Siangnya, malamnya bertahajud. Tapi tetap saja sengsara. Kita mah gak tahajud. Kita mah gak duha. Wah, gampang mencari rezeki ya. Kasihan Delu gitu. Rupanya kita juga merasakan. Ataupun sebagian besar, maka tak usah merasa tersindir. Itulah nama perjuangan. Itulah nama barang antik ataupun barang mahal itu harus ditebus oleh kepahitan. Jalan yang benar begitu. Menjanjikannya harus banyak kepedihan dulu. Harus ditebus dengan kesukaran. Maka pantas. Setelah itu istrinya berkata kepada Rasulullah, menyampaikan apa yang terasa oleh dirinya, bahwa sekelilingnya itu kalau tertawakan atau mencaci maki kita. Malah diantaranya pengikut kita juga atau pengikut Rasulullah, ada juga yang ikut begitu. Maka kata Rasulullah, kalau begitu lebih baik berhenti aja. Berhenti kita bersolat duha dan berhenti bersolat tahajud. Kalau dia orang-orang itu menyangka bahwa kita sedang dimarahi Allah atau bermohon tidak sampai kepada Allah, maka datanglah atau turunlah surat itu, waduha walaili idas. Teruskan, makin dekati Yang Maha Kuasa dengan jalan kepedihan, merasa lebih dekat, lebih lezat bertemu dengan Maha Kuasa daripada segala ada mau bertemu dengan Tuhan itu. Tidak ada kejahatan. Maka dengan kepedihan kita makin mendekati Allah. Justru itulah perjuangan yang benar. Waduha walaili dasar. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ada pernah marah kepada namanya Nabi, apalagi engkau Muhammad. Allah tak pernah marah kepada. Ma wada'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Ciri jalan yang benar, ciri jalan Allah itu pahit dulu, nanti manisnya kemudian. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Berarti terakhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Harus sakit dulu, jalan yang lurus, jalan yang benar. Nanti manisnya atau senangnya kemudian. Begitu. Wala sawfa yutika rabbuka. Kata dok ya. Apa? Ya. Bisa? Perhatikan di sini nunutan. Wala sawfa yutika rabbuka. Harta
atau kekayaan yang sangat tinggi nilainya, nama ridho ada dalam dirimu. Kalau ada ridho dalam dirimu, itu adalah hartamu yang paling bernilai. Apapun milikmu, apapun kekayaanmu, kalau nama ridho menghilang, berarti kesengsaraan menjelang. Ridho itu adalah satu penilaian tertinggi dari alam yajid yatimah fa'ala akan diurus oleh Allah. Kalau sudah ada tak namanya, tempat bernaung, tempat berlindung, atau kawan, atau pemilih, sanak saudara telah menghilang, tidak ada tempat berteduh atau tidak ada tempat mengeluarkan isi hati. Maka kata Allah, walaupun apa-apa yang kau pegang telah menghilang, peganglah. Ya karena berdua, ya karena sayang hanya kepada Allah. Tempat berlindung dan bernaung, maka akan diurus keyatimanmu. Nama yatim di sana bukan artinya tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nabi Muhammad telah punya istri itu waktu menerima wahyu itu. Tapi kenapa mengatakan keyatimanmu aku urus? Seperti halnya kita biasa memberikan suka pertolongan kepada orang. Justru kalau kita sedang berkesedihan, memohon pertolongan, malah orang lain tak pernah mengusiknya, tak pernah memberikan pertolongannya. Sudah ke sana lain, ke situ lain. Atas datanglah kepada Allah. Nanti Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan mengurusnya. Wa wajadaka dolar pada segala apapun akan menjadi petunjuk kalau sudah pahit dulu. Apa saja selalu jadi petunjuk. Ya kadang-kadang tina janela bijina petunjuk. Beri ngaku banyak. Ya di mana we? Anu tadi mah udah ge kakak tidak ada lagor. Justru dalam satu saat apapun saja yang terdengar, yang terlihat menjadi segar, menjadi petunjuk. Kalau berani tadi makin pahit makin mendekati Allah, bukan makin pahit makin molongkol. Ya naon tah hajur anger kieu, puasa kitu keneh eleh kubaba. Ya aral subhana aja deh. Orang yang tadi itu kan namanya Nabi korban contoh kan. Tidak pernah Nabi itu salah. Tak pernah oleh Allah dihantam. Tapi hanya korban contoh untuk pengorbanan demi umatnya kan. Nah, bukan Nabi kalau ada kesalahan mati. Ya nama di sana untuk korban. Untuk contoh. Karena kita manusia biasa. Kalau tak ada contoh-contoh, mau siapa jadi contoh? Katakan yang mampu untuk contoh. Sampai di tahun juga pada doa bergaji berkaya timbang bahwa wajadaka dolar pada wajadaka hilang pak agna. Dan kita milih kaya, milih cukup. Coba. Ayah nu kaya tapi tidak cukup. Segala ayah tapi tidak cukup mata korupsi. Eta teh sasang salah terus. Masih kekurangan terus sampai sikut menyikut. Tapi kalau yang cukup lebih dari kaya. Make kopiah rogor. Kudu nomor 7, nomor 11. Itu enggak cukup namanya, masih enggak cukup. Merepotkan juga. Maka juga jangan ingin lebih dan ingin kurang. Yang penting cukup kan. Kalau nama cukup, iya. Sudah mau apa lagi? Baju cukup, kolor cukup, celana cukup, kopiah cukup. Rek naon deui? Tiba-tiba logor mah kabeh. Kopiah logor, celana logor. Naon deui logor biasa? Sepatu Yang enak mah cukup ya, yang senang-senang saja. Hatinya begitu. Tuh, ya.
wa wajadaka ilang fa'amna fa'ama yatim falata. Hati-hati menghadapi orang yatim. Kalau orang tak ada naungan dan lindungilah oleh kalian. Kalau orang menghadapi kegelapan, terangilah dia. Bawa ke jalan yang lurus. Dimanapun berada, kita ngobrol apapun. Seolah-olah memberikan rasa terang pada hatinya. Jangan dibawa kepada kesulitan-kesulitan. Ya, begitu. Itu didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati menghadapi yang yatim. Banyak pedihnya yang harus diurus oleh kamu, harus diberi satu. Apa saja, apakah lahiriah atau batiniahnya. Ya, kalau ada orang yang bertanya atau mengeluh kepada kita, wa amasa ila balatanhar. Bila mana ada orang yang bertanya atau mengeluh kepada kita, menyampaikan sesuatu, padahal kita lebih dari dia. Dia misalnya, saya mohon bantuan, saya begini. Padahal kita juga sedang. Janganlah diceritakan kepada dia yang sedang merindukan nasihat-nasihat kita. Justru kita memberikan fatwa-fatwa. Nanti ada fatwa untuk diri kita sendiri. Dari kata-kata itu. Dari obrolan atau penyampaian. Akan suka ada orang yang ngeluh. Padahal kita juga ingin mengeluh kepada seseorang. Keburu orang lain datang mengeluh. Menyampaikan sesuatu. Padahal kita lebih dari dia. Sedang menghadapi sesuatu. Jangan dikatakan kata-kata itu. Jangan mengatakan, apalagi saya mah lebih dari kamu. Gitu. Mari kita modal bersama saja. Justru kita memberikan fatwa kepada dia. Insya Allah ada fatwa yang maha kuasa datang melalui murid kita. Seolah-olah memberikan wahyu untuk kita sendiri. Padahal kita sedang mencari ada sesuatu kata yang membuat hati kita menjadi sehat. Atau menjadi terang. Dalam satu saat. Begitu. Dan bila mana mendapatkan sesuatu kenikmatan. Bicarakan kepada orang. Supaya orang itu ikut kepecrekan. Gitulah. Ya. Wa amma sa'ilafat wa amma binikmati rabbika. Gitu. Jadi bicarakan rasa nikmat apa saja. Kenikmatan-kenikmatan yang terasa bagaimana. Dan dirasakan. Mari bersama kita makan. Mendapatkan saya ini sesuatu. Ya ini rezeki. Ulah kena berwayang. Perut lapar. Nama pewayang 7 tinggal. Betenglah lapar. Celina. Ini diusian teh. Belegu gitu. Maka para hadirin anak didik Bapak, kita menjelang mudah-mudahan dekat kemampuan untuk berpuasa. Nah, di sana ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintah puasa sebagaimana perintah yang telah pada orang-orang yang telah juga baik sebelum Nabi diperintah puasa, sebelum kita diperintah puasa sudah ada nama puasa. Cuma puasa Ramadan itu puasa yang sangat mulia. Ramadan itu puasa penyempurna daripada segala puasa. Maka diwajibkan. Kalau yang lain disunatkan kan. Kalau ini diwajibkan. Bulan ngepikan kaki ya. Biasanya di bulan puasa kita berkata begini. Saya emang enggak ketarik untuk berbuka. Ini mah berbalik orang. Saya emang enggak ketarik puasa. Apa beda? Ada orang yang sanggup mengatakan, aku mah enggak ketarik puasa. Di bulan puasa itu. Sedangkan kebiasaannya, saya mah enggak ketarik makan, enggak ketarik apa? Tetap saya akan berbuat. Tapi ada orang yang berkata, saya mah belum pernah ketarik puasa. Jangan sampai begitu. Maka diwajibkan. Sedangkan puasa, ada yang nama puasa umum. Ada juga yang namanya puasa bulan. Ya. Ada juga yang namanya puasa wajib.
Kalau puasa umum tergantung kepada umum. Kalau di pasar umumnya nggak puasa, ikut nggak puasa. Kalau umumnya di rumah puasa, ya puasa. Padahal di pasar makan dulu kupat tahu. Kupat tahu. Apalagi amat. Kupat tadi. Ke rumah mah seperti yang belum makan aja. Saya ngeleper nih, padahal sudah 2 bungkus. Jadi ada puasa yang sifatnya tergantung kepada umumnya. Yang kedua puasa bulan. Belum puasanya, lebaran sudah dipikirkan. Dan untuk nanti itu, untuk apa namanya? Munggah. Iya munggah. Acan munggah kan, mesti pikiran. Munggah saja. Semoga nangker munggah. Jadi itu ya tertariknya karena bulan ya itu. Yang dipikirkan lebaran, yang dipikirkan beli kue, yang dipikirkan untuk munggah. Tidak dipikirkan apakah kita mampu menahan segala apa yang membuat puasanya enggak jadi. Mampu bertahan, mampu memerangi hal-hal yang mendatang menjelang kepada kita untuk bertahan, di mana kita bisa membolak-balik kata Nabi, menghancurkan puasa kita yang sebenarnya. Makanya ada ngisi dan ada bocor. Yang ditakutkan itu bocor puasa ini. Kalau dari luar ke dalam ngisi ya. Kalau yang dari dalam keluar bocor namanya. Tempat orang ya. Mengintai yang sedang mandi. Itu dari dalam keluar. Ya. Makanya hati-hati. Ya dua-duanya juga jangan. Mengisi dan bocor itu jangan. Karena jangankan yang haram, yang halal juga diharamkan. Oh. Jangankan yang haram, yang halal saja diharamkan. Begitu di bulan puasa. Tapi kita harus merasa di bulan puasa itu merasa wajib. Sedangkan di dalam ayat tadi Al-Quran yang menjadi target kita puasa itu takwa. Maka puasa itu untukku. Karena sifat-sifat Tuhan di sana harus ada. Kasih sayang, suka menolong, bertahan, tidak mau tak usah makan, tak usah minum. Itu namanya sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat Tuhan. Maka namanya puasa itu untukku. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak boleh ada hal-hal yang apa namanya kejelekan-kejelekan di bulan itu. Bulan suci namanya, bulan Ramadan. Ya, memang dari mulai tempat, dari mulai manusia menjadi pemimpin, dari mulai sampai harinya, sampai bulannya, sampai itunya, Tuhan yang memilihnya dan Tuhan yang menjadikan pemimpin sesuatu hari atau sesuatu bulan. Itu. Maka turunnya wahyu di bulan Ramadan, kemenangan untuk orang Islam bulan Ramadan. Untuk namanya pembakaran, kebetulan itu bulan waktu itu panas terik matahari yang sangat. Tapi orang-orang Islam diberikan kemampuan bertahan. Ya, maka segala namanya Rasulullah itu orang baik, orang yang suka apa namanya menolong, memberi. Tapi kalau bulan puasa lebih dari itu katanya. Lebih dari kebiasaan sehari-harinya. Mudah-mudahan untuk kita anak didik Bapak pertama menjelang bulan puasa diberikan kemampuan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini ya biasa Bapak katakan malam yang mahal, malam yang agung. Sering Bapak kemukakan bahwa kalau dibandingkan malam ini banyak yang sudah tidur daripada yang bangun. Yang bangun juga belum tentu artinya sedang menghadap kepada Tuhan, sedang mengeluh kepada Yang Maha Kuasa. Maka kita di antara sekian banyak orang penduduk muka bumi atau penduduk di tempat ini
yang kebanyakan sudah tidur nyenyak atau sudah ngorok tidur. Kita untuk memanfaatkan waktu ini mengeluarkan isi hati Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebentar lagi menghadapi bulan yang suci, bulan yang mulia, tamu yang agung yang akan datang kepada kita yang perlu dimuliakan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, "Wajahum sahur Ramadan, sahur mubarakun, katabalu alaikum siyamau fi tuktabu ababu jihan, watubdaku abu jaim, watubolu fihi sayatim, fihi lailatu khairu min alfisah, man kurima khairuba, faktor kurima." Telah datang menjelang bulan Ramadan yang selalu membawa keberkahan atau membawa keberkahan kepada kalian. Di sana di bulan itu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, dibeleng segala setan. Maka andai kata di bulan itu engkau tidak mendapatkan kebaikan engkau seluruhnya hancur diharapkan Allah. Jadi kebaikan kita semua, kalau di bulan itu tidak mendapatkan kebaikan yang lain terhapus sudah. Maka usaha, karena bulan perlombaan, bulan untuk kesempatan mencuci diri, untuk menjadikan kembali kita lari kepada fitrah yang sejati, menjadi hamba ibadah kita. Karena dicuci dengan bersilaturahmi, saling maaf memaafkan, artinya mengeluarkan apa yang menjadikan kebaikan kepada orang sampai itu. Begitu. Mudah-mudahan untuk kita semua selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Pertama, Bapak sering mengukakan, terutama yang baru, Bapak manggil WA. Yang pertama, bagaimana cara dan usaha supaya kita ada maaf Allah, dimaafkan dari noda dan dosa. Jadi kita berniat mau membersihkan diri, karena seolah-olah pengajian ini rumah sakit atau datang ke rumah sakit mencari obat penawar, mencari obat dari yang jelek menjadi baik. Itu kita datang ke pengajian itu seolah-olah kita merasa kita itu banyak penyakit yang ada dalam diri untuk mengobatinya. Bagaimana? Karena Al-Quran, karena wahyu Allah itu adalah obat atau sifat namanya kan, penyembuh. Maka dari itu pertama yaitu kita berusaha bahwa datang ke sini atau bersama dengan Bapak itu untuk membersihkan diri, mau bertobat kepada Allah supaya ada dalam maafnya Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua, kita berusaha sekuat tenaga untuk diterima iman kita dan Islam kita. Untuk apa kalau iman kita tidak diterima dan Islam kita tidak diterima di dunia ini? Ya, karena di dalam iman itu ada rukunnya, di dalam Islam pun ada rukunnya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat Allah kan. Yang ketiga, iman kepada kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qadar, kepastian yang jelek ataupun kepastian yang baik. Yang keenam, kita iman kepada hari akhir. Di sana namanya rukun iman kan. Kalau ada iman-iman yang berhubungan dengan kepercayaan
atau penerimaan untuk dilakukan dan dijalankan sebagai perintah Allah, itu tidak boleh. Kan di dalam rukun iman tidak ada harus iman kepada isim, harus iman kepada keris, harus iman kepada gentayangan uka-uka, harus iman kepada pohon beringin yang begitu besar, atau pohon apapun, atau ke gunung-gunung. Maka pantas di dalam kepercayaan itu ada yang namanya animisme, ada yang namanya dinamisme, ada yang namanya politisme. Kalau Islam atau agama wahyu Allah, monoteisme. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya menyaksikan Allah yang Maha Agung dan Rasul sebagai utusan. Maka dari itu, yang namanya animisme itu masih melanda orang-orang Islam juga. Masih dicampur adukan kepercayaan. Animisme itu kepercayaan bahwa yang telah mati bisa menolong. Yang telah mati bisa dipinta tolong. Itu animisme namanya. Apalagi misalnya yang mati itu keturunan raja atau orang-orang sakti. Ya, nenek moyang kita yang banyak pengaruhnya. Dimohon pertolongannya. Itu namanya animisme. Di Islam itu masih begitu ada. Kalau ada kesulitan, abah. Gitu. Minta tolong. Ya, datang pada gentayangan, pada uka-uka, apalagi. Gunung didatangin, kalau masjid enggak. Hutan rimba, raya, yang diisikan jin, lalu didatangkan pakai itu kan, TV. Kenapa kalau ke masjid? Kenapa kalau kepada sesama hidup enggak didatangin? Banyak orang yang perlu ditolong, banyak orang yang harus diperhatikan. Kenapa yang ya tak usah diperhatikan, yang harus diperhatikan nggak diperhatikan, sama-sama. Sebenarnya kan di dalam Islam itu para hadirin anak dan bapak selalu memberikan ajaran tauhid hanya kepada ilahi Rabbi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita selaku makhluk Tuhan, manusia hamba Allah, itu yang dibacakan surat Al-Fatihah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya pernyataan kita sebagai hamba Allah. Ya. Kan enak kalau kita mengeluarkan kata-kata berdasarkan kejadian. Kebanyakan kita mengeluarkan kata-kata wahyu tanpa kejadian. Lebih enak, lebih lezat kalau ada kejadian. Seperti kita mengeluarkan Alhamdulillahirabbil alamin persis dikala kita sampai kepada tujuan, menerima sesuatu, kan? Ya. Apalagi kalau kita sedang kepanasan badan, datang angin sepoi-sepoi basah, lantas mengeluarkan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada kejadian kan? Itu untuk itu kan? Kata-kata untuk itu. Untuk yang persis. Ya, jangan berbalik. Kalau ada burung pipit, kita lempar dengan granat. Kalau ada gajah dengan ketepel, itu nggak cocok. Kan? Gapat. Jadi, begitu dikeluarkan, itu persis ada kejadian. Persis. Waktu itu ada kejadian. Karena Al-Quran atau Al-Hadis itu keluarnya dari Nabi, dari mulut Nabi, atau datangnya wahyu karena kejadian. Ya. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ada sifat-sifat Allah. Lan tuminu hatta tarhamu. Qala ya Rasul, qulun rahimun. Belum sampai kepada titik imanmu yang dituju. Kalau di hatimu atau di amalmu tidak ada sifat Tuhanmu, yaitu kasih sayang. Dia berkata, saya suka kasih sayang. Kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada ikhwan. Harus semua. Jangankan kepada sesama hidup. Hewan pun
belas kasihan harus ada. Baru iman sampai kepada titik tujuan. Lantu ini ada dapat jadi aku juga suka mengasihi seseorang, mengasihi tidak harus semua kau kasihi, jangankan sesama hidup, sampai hidupnya manusia, sampai kepada hewan harus seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lantas Maliki Yaumidin. Biasanya kita suka menolong orang, balasannya lain kan. Biasanya kita mengasihi seseorang, tapi balasannya lain. Maka kita jangan mencari balasan dari manusia atau makhluknya apa. Sudah jelas balasan Allah itu kalau kita mengeluarkan kebaikan 10 kali lipat akan Allah bayar. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu demi agama, mengeluarkan sesuatu yang perintah Allah, itu seolah-olah Allah itu minjam, nanti akan dibayar. Dengan hasilnya 10 kali lipat atau 1000%, ditambah 700. Ya. Beda dengan kepada sesama hidup. Justru kita artinya mengeluarkan kebaikan, balasannya kejelekan. Kita suka menolong, kebalikannya lain. Ya. Enggak, jangan kita mengejar-ngejar atau mencari atasnya balasan dari manusia. Begitulah balasan-balasan dari manusia kadang-kadang. Apa namanya? Kebaikan susu dibalas juga. Air susu dibalas Air domba. Maka kembalikan kepada Maliki Yaumidin. Kita harus percaya benar. Maliki bisa saja dikatakan raja. Untuk Allah mah apa saja kewas gitu, pantas, masih kurang malahan. Jadi untuk menghadapi yang Maha Kuasa itu yang namanya 12 pan nggak sanggup. Ya, mantek bayan, ya, namu, dan lain sebagainya tidak mampu untuk mentafsirkan, untuk menerjemahkan, untuk menghadapi nama Maliki Yaumidin saja sudah susah. Tak mampu itu semuanya. Ya. Makanya kata Maliki itu boleh dikatakan raja. Boleh dikatakan ratu. Semacam manisnya gula. Apakah bisa dikatakan perempuan semacam manis itu? Semacam laki-laki? Enggak. Manis itu enggak. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan kalau dikatakan perempuan boleh. Kalau dikatakan laki-laki boleh. Kalau kebetulan gula itu ada di perempuan, manis gula di perempuan. Kalau dipegang oleh laki-laki, ya manis gula itu laki-lakinya. Bisa saja. Ke Sumatera. Maka untuk Allah, bisa nama Maliki itu menjadi ratu ataupun raja. Tak usah bertanya. Kalau raja itu laki-laki. Kalau ratu itu perempuan. Iya, karena Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bebas pajak. Maka Maliki bisa dikatakan raja. Maliki bisa yang berkuasa sangat. Yang mempunyai boleh saja. Ya. Yaumidin, hari pembalasan. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan 1 aku balas 10 kali lipat ditambah 700. Maliki Yaumidin, kita harus percaya benar. Bila mana mendapat kepedihan, bila mana mendapat kerugian, bila mana mendapat cacian atau makian, atau apapun godaan, apapun. Misalnya sekarang kita berdagang, rugi, tani pun rugi, maka uangnya dapat pinjem. Lantas ada bisikan-bisikan, ada mbah di sana jenggotnya segini, wah di sana itu paranormal, ya. Nah teteh dukun lepus. Kalau bahasa Cirebon dukun itu bukan itu kan, dukuin, bukan itu yang kau harus datangi. Nah, maka
ada di sana untuk penjawatan kejadian itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan datang ke gunung. Jangan datang ke keramat-keramat kalau engkau mendapat kerugian. Kalau ingin maju usaha, datanglah kepada Allah di malam hari. Sunyi, sepi, dikala orang lain telah mau tidur, mau datang bersih di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau na'budu beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in mohon pertolongan. Itulah kalau ada kejadian di mana ada orang dikala kita sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang nyoba, yang menghalangi dan rintangan, yang membawa belok ke sini, belok ke sana. Ya, ada yang ngajak korupsi di DPR kan, kalau di DPR emang ulang teh. Kalau memang betul ininya sebagai hamba Allah, ingat bahwa di dalam dirinya sudah ada jalur dan sudah ada hukum-hukum tertentu, maka dia akan mengeluarkan apa dari sana. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, semoga ya Allah aku diberikan petunjuk. Ihdina as-sirat, kepada jalan mustaqim, lurus dan benar, tak kurang tak lebih, hanya kepada Engkau aku berserah segala kebaikan. Ihdina as-sirat, itu jalan yang telah diberikan kepada orang-orang dan bukan termasuk yang pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada agama. Dolim itu pengkhianat, ya. Menodai. Begitu para hadirin, karena jadi Bapak, maka dari itu mari kita bersama-sama dengan Bapak pada malam ini untuk menajat kepada Yang Maha Kuasa dan keluarga kita atau Ikhwan yang sedang mendapat macam-macam dicoba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kala ketakutan, perkara-perkara yang datang hadir tidak dikehendaki oleh dirinya, yang namanya ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu termasuk terpurung oleh atau terbawa, terangkat oleh apa-apa sholawat kita dan syahadat kita yang dibacakan tadi. Dan semoga Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan yang tak diduga ataupun tak disangka, supaya ikhwan kita itu tetap punya kepercayaan mutlak hanya kepada Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa di antaranya ada juga ikhwan-ikhwan kita yang pada malam hari ini sedang dilindungi oleh uji coba juga dari Allah, itu penyakit lahir ataupun batin. Ya, semoga terangkat terbawa oleh apa yang dibacakan kita semua. Mudah-mudahan Allah mengambil penyakitnya diganti oleh sehat walafiat, supaya ibadah kita bisa melaksanakan tugas ibadah dari Allah. Dan juga kita tidak lupa juga ikhwan-ikhwan kita, keluarga kita yang sedang menderita dengan ekonominya, semoga juga terangkat atau terbawa oleh apa yang dibacakan oleh kita semua tadi, terangkat mereka diberikan rahmat oleh Allah. Dan semoga pertolongan Allah juga pun datang dari kita, juga diterima doanya, dijabah segala permintaan atau permohonannya, dan diturunkan pertolongan yang tidak diduga dari saka buat kita, supaya ikhwan kita itu dapat ibadah yang khusyuk dan bisa sebagian rezekinya dikeluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak lupa kepada nenek moyang kita, keluarga kita yang telah dipanggil ilahi Rabbi, telah pulang ke rahmatullah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga kita yang dari ayah, yang dari ibu, dari nenek ataupun kakek kesananya, buyut ya, semoga dimaafkan oleh Allah dosa saya.
Amin. Diterima iman Islamnya dan bisa kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang abadi dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin anak yang berkenan sama dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan, mari kita melanjutkannya. Kalau kebetulan ada rencana ataupun cita-cita yang dipandang oleh Allah baik, termasuk apa persoalan yang datang lantas akal sudah tak mampu, kita selaku manusia yang lemah dan bodoh di depan Yang Maha Kuasa, ini kesempatan keluarkanlah segala isi hati, apalagi yang sifatnya jelek terasa oleh kita, atau rasa dendam, ataupun ada rasa iri, apalah yang dianggap jelek oleh kita yang kita merasakan, keluarkan pada malam hari ini supaya diganti rahmatnya. Coba matanya dipejamkan, bisa benar-benar duduk yang tumanina. Insyaallah Bapak juga bersama-sama dengan hadirin Bapak khusus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Tuhan. Sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.